Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba analisis lagi bagaimana pergerakan Bitcoin untuk kedepannya. Dan tentu saja kabar yang kurang mengenakan kalau menurut Uang Receh pribadi, yaitu ada kabar-kabar kemarin, ada berita-berita, ada FAT lah bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya ini bukan FAT, tapi ini adalah proses dari sebuah kenyataan. Mungkin lebih tepatnya seperti itu teman-teman, yaitu tentang defect-nya Tether. Dan kemungkinan apa sih yang bisa terjadi kalau Tether itu benar-benar sampai defect teman-teman. Uang Receh sungguh nggak bisa bayangkan untuk perkembangan industri cryptocurrency jika sampai mata uang stablecoin terbesar untuk market cap-nya itu sampai defect. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita luangkan waktu sebentar untuk klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke kabar bagaimana Tether bisa defect. Nah teman-teman, kita tahu sendiri pada hari ini berdasarkan data dari CoinMarketCap, untuk Tether itu banding 1 USDT itu sekarang berada di angka 0,9987. Itu melemah 0,02% dari kemarin. Dan untuk 24 jamnya itu melemah sebesar 0,04. Sedangkan 7 hari atau 1 minggu ini Tether sudah melemah 0,13%. Nah, dari sini kita bisa ambil sedikit penjelasan teman-teman. Yang namanya stablecoin atau USDT atau USD atau USDC atau DAI atau yang lain sebagainya, itu harusnya teman-teman tidak terjadi yang namanya pelemahan. Karena apa? Di sini satu Tether itu sama dengan 1 USD dan 1 USDC itu sama dengan 1 USD. Begitupun stablecoin yang lain. Nah, kenapa Tether harganya bisa lebih rendah teman-teman? Nah, ini menurut analisis dari salah satu curve V-triple teman-teman. Di sini ini adalah data curve dari data curve dari 3 jenis stablecoin, yaitu USDC, ada DAI dan ada USDT. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini teman-teman pada grafik seperti ini, harusnya untuk curve ini sendiri antara DAI USDC sama USDT itu berada di angka yang sama, yaitu sekitaran 33,3%. Sampai Uang Receh buat video ini ternyata kedudukan Tether itu berada di sekitaran 22%. Sedangkan untuk DAI itu 38,1% dan untuk USDC itu sekitar 39,9%. Nah, ini kalau kita melihat hal seperti ini, ada kemungkinan nih teman-teman, ini mungkin ulah para orang yang memang dengan sengaja mungkin mau menjatuhkan Tether. Bisa saja dari stablecoin lawan Tether, ataukah bisa saja dari orang yang memang punya kepentingan untuk mengambil keuntungan dari isu yang sedang terjadi, atau mungkin mereka memang dengan sengaja untuk mendefectkan Tether dan after itu mereka dapat keuntungan melalui swap coin teman-teman. Nah, di sini akan kita bahas singkat. Ada kemungkinan nih teman-teman, baru kemungkinan saja ya, ada whales besar itu yang memindahkan USDT-nya di swap mengganti menjadi ke USDC. Nah, sehingga untuk kedudukan dari USDC itu semakin kuat untuk presentasenya, dan untuk Tether sendiri semakin melemah. Dan untuk DAI ini ada kemungkinan juga, berarti uang dari Tether itu dibawa keluar, kalau nggak ke DAI ya ke USDC teman-teman. Nah, kurang lebih untuk skema yang pertama seperti itu. Keuntungan buat mereka apa? Jelas, keuntungan mereka adalah orang yang bermain dengan modal besar, bukan seperti para retail yang modalnya cukup kecil teman-teman. Di sini mereka mengambil atau bisa saja mereka loan dari USDC atau mereka loan dari USDT, setelah itu mereka swap ke USDC teman-teman. Artinya mereka melakukan pinjaman di USDT
dan after itu di swap ke stablecoin yang lain. Nah, itu dilakukan terus-menerus sehingga Tether itu kekurangan yang namanya likuiditas, sehingga untuk harganya itu under dari 1 US dollar. Dan after itu bisa jadi karena mereka pinjamnya misal 10.000 USDT, mereka mengembalikannya hanya sebesar hanya mengembalikan sebesar 1000 USDT. Artinya mereka sudah mengantongi keuntungan yang cukup banyak dari pola bermain seperti ini. Lantas, apakah pihak penerbit Tether itu diam saja melihat stable coinnya itu di-peg? Jelas saja Tether bukan seperti Terra Luna ataupun UST ya teman-teman. Di sini Tether adalah sebuah perusahaan yang besar kalau menurut uang receh pribadi. After tanggal 15 kita melihat posisi Tether itu cukup drop, bahkan sampai menyentuh ke sekitaran 0,9948. Di sini Tether langsung recovery dengan cepat kalau menurut uang receh pribadi. Artinya ada whale lain yang mencoba untuk mempertahankan harga Tether. Entah itu whale dari internal si USDT ataukah whale dari pihak lain teman-teman. Di sini kita kembali lagi dibuktikan bahwa Tether atau USDT tidak selemah Terra Luna, dan itu membuat uang receh semakin yakin bahwa stablecoin nomor 3 dengan nama Tether atau USDT adalah stablecoin yang cukup trust kalau menurut uang receh. Jadi uang receh cukup percaya dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan sebesar Tether, penerbit dari USDT. Jadi uang receh nggak langsung panik melihat apa yang terjadi di Tether, ada isu di-peg atau bahkan mungkin harganya sampai 0 mungkin. Uang receh cukup percaya bahwa di sini ada hal yang harus kita trust dari sebuah company, terutama seperti Tether itu sendiri. Jangan bandingkan Tether dengan stablecoin yang lain atau stablecoin yang sudah pernah di-peg seperti UST, karena jelas mekanisme mereka berbeda. Algoritmik stablecoin UST berbanding dengan Tether atau USDT itu jelas berbeda teman-teman. Apalagi kalau buat kalian yang mungkin masih punya stok USDT banyak, jika suatu saat di exchange atau dimanapun Tether harganya 0, apa yang harus kalian lakukan? Kalian gak usah panik terlebih dahulu. Kalian bisa menukarnya sebelum hal itu terjadi, entah itu ke Bitcoin atau ke Ethereum atau ke jenis koin yang lain, atau kalau enggak kalian bisa menukarkannya langsung ke penerbit yaitu Tether. Karena menurut Tether pribadi di Twitternya atau CEO-nya yang ngomong bahwa untuk USDT atau Tether stablecoin-nya itu sudah di-peg dengan 1 dolar. Artinya jika memang di market itu harganya di-peg suatu saat nanti, kalian bisa menukarkannya langsung ke pihak penerbit yaitu Tether teman-teman. Jadi di sini setiap ada hal atau apapun, mungkin hal yang pertama harus kalian pikirkan adalah gimana sebuah perusahaan itu kita trust atau enggak. Kita invest di sana itu dengan trust ataukah kita invest di sana dengan FOMO teman-teman. Kalau kita invest di sana dengan trust, pastikan kita tidak mudah panik. Karena apa? Kita trust bukan terhadap produk yang mereka keluarkan, tapi kita trust terhadap perusahaan yang mengeluarkan produk tersebut teman-teman. Lantas efeknya kira-kira apa? Nih misal efek terburuk ya teman-teman kalau memang USDT itu di-peg. Yang pertama, Bitcoin pasti akan ikut terseret, Ethereum ikut terseret, dan semua cryptocurrency akan ikut terseret. Kenapa? Karena hampir semua exchange di dunia, hampir semua pertukaran kripto di dunia itu per USDT yang paling banyak teman-teman. Sehingga kalian tahu sendiri di market cap pun USDT atau Tether itu menempati 3 besar untuk market cap. Nah, hal itu harusnya sudah clear untuk menjawab jika Tether memang sampai bangkrut, artinya Bitcoin juga akan terkena serangan seller yang luar biasa. Nah, bisa jadi ke 15.000, bisa jadi under dari 15.000 kalau sampai benar-benar Tether bangkrut. Dan ditambah lagi sentimen dari Binance terhadap SEC itu belum clear teman-teman. Meskipun ada berita terbaru yang menjelaskan bahwa
untuk Binance US segala jenis asetnya tidak jadi di freeze oleh pengadilan. Artinya pengadilan itu menolak permohonan dari SEC untuk mengajukan freeze terhadap semua aset dari Binance US dan BEM Trading, teman-teman. Artinya di sini kita memang sudah sedikit bernafas lega terhadap apa yang membelit Binance ataupun Coinbase, dan sekarang kita langsung coba analisis ke price action dari Bitcoin, teman-teman. Nah, di sini Uang Receh akan mencoba pakai untuk time frame harian. Menurut Uang Receh pribadi, tidak begitu banyak yang berubah di time frame harian untuk Bitcoin. Kita masih bergerak di dalam pola yang sama, terutama kita sedang berada di dalam descending channel, dan menurut Uang Receh masih tetap harusnya descending channel ini berisi 5 wave penurunan, teman-teman. Entah untuk ending wave kelimanya apakah akan cukup di angka sekitaran 24.800 ataukah bisa lebih deep lagi, teman-teman. Lebih deepnya ke arah mana coba akan kita cek. Kalau kita pakai Fibonacci, teman-teman, di sini bisa kita cek, kita tarik dari swing low-nya menuju ke swing high-nya, teman-teman. Nah, menurut Uang Receh pribadi, kalau kita pakai Fibonacci retracement dari sekitaran bulan Januari lalu, untuk penurunan bisa saja ke kisaran angka 23.231 atau paling bawah di sekitaran 21.400-an. Kenapa di area sana? Kita sama-sama tahu di area sana itu merupakan Fibo 0,5 dan Fibo 0,618. Di mana menurut Uang Receh pribadi di sekitaran area sini harusnya cukup banyak order buy yang tercipta, teman-teman. Selain itu, kita sama-sama melihat sebenarnya di range area itu juga kita melihat Bitcoin satu kali tertahan dan sempat satu kali menjadi resisten, teman-teman. Artinya di sekitaran area 21.400-an itu paling bawah. Di tanggal 15 Februari kita tahu Bitcoin sempat melemah menyentuh area itu dan langsung menunjukkan reaksi yang impulsif. Meski setelah itu kita sama-sama tahu after kena rejection di sekitaran 25.000, Bitcoin drop sampai level sekitaran 20 ribuan. Tapi kita perlu tahu dulu bahwa di sekitaran area sini ada area resisten yang sekarang sudah menjadi support, harusnya mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin. Nah, selain itu sebenarnya kita pada pergerakan kali ini tidak usah begitu khawatir, karena menurut Uang Receh dari peningkatan kita yang cukup impulsif dari sejak Januari kita naik secara impulsif, di bulan Mei dan Juni ini penurunan kita korektif, teman-teman. Nah, penurunan kita korektif. Kalau penurunan korektif seperti ini, ada kemungkinan juga atau ada plan juga para whales ini sebenarnya sedang melakukan reakumulasi saja. Meskipun kita sama-sama tahu ini cukup panjang untuk descending channelnya, hampir sekitar dari pertengahan bulan April sampai Juni pertengahan, kurang lebih 3 bulan berada dalam descending channel dan koreksinya juga korektif. Nah, meskipun demikian, Uang Receh juga cukup percaya kalau ini merupakan area reakumulasi juga. Dan after itu bisa saja Bitcoin langsung nanjak lagi ke atas menuju ke resisten selanjutnya di sekitaran level 30.000 jika berhasil lolos. Itu level psikologisnya. After itu mungkin menyentuh ke level 31.000, 32.000 yang merupakan area resisten dari pergerakan sebelumnya, teman-teman. Nah, titik yang perlu kalian waspadai tetap sama. Ini kalian harus pantau dulu area 25.000 karena kita sama-sama tahu ini merupakan area resisten sebelumnya dan sekarang itu become support. Dan sampai hari ini video ini dibuat, Bitcoin belum berhasil clear breakout dari area sana. Artinya area sini masih cukup terdapat demand yang harusnya mampu menahan pergerakan Bitcoin, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk video Uang Receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu share ke teman kalian dan dibantu infokan. Uang Receh punya video atau punya insight yang cukup oke. Nah, kesimpulan dari video ini menurut Uang Receh pribadi, yang pertama, Tether beda dengan UST. Artinya kekebalan Tether terhadap FAT atau terhadap orang yang mau menjatuhkannya atau mungkin lawan bisnisnya jelas berada di level yang berbeda dengan UST.
Artinya jika ada ancaman ke Tether dan ancamannya tidak cukup besar, bisa jadi ancaman tersebut hanya menghadapi tembok yang sangat kuat, teman-teman. Hanya menghadapi tembok yang sangat kuat, bisa jadi serangan mungkin malah dibalikan. Artinya orang yang mencoba akan menyerang Tether bisa jadi mengalami kerugian yang cukup impulsif, cukup masif kalau menurut uang receh pribadi. Jadi harusnya kalau kita lihat Tether mau di-peg, apalagi di-pegnya dulu penurunan, bukan di-peg sih, penurunan dalam skala yang kecil-kecil, kalau menurut uang receh itu cukup wajar, cukup biasa saja karena stablecoin rata-rata seperti itu. Dan yang kedua, menurut uang receh pribadi, kita melihat candlestick seperti ini di Bitcoin, kita harus bisa memanfaatkan. Mungkin ini adalah salah satu titik akumulasi buat kalian yang mau melakukan akumulasi. Tapi sekali lagi, ini bukan financial advice, silahkan kalian dior terlebih dahulu. Thank you for watching till the end. See you on the next video.